korang. Semua wakil-wakil dari perdana lain pun ada. Ni Puteri Kirana, kawan lama aku dan Kapten Kaizo. Fax! Korang semua kena keluar dari situ cepat! Kurang! Apakah? Ha? Apa yang berlaku? Aku rasa kita dah kena serang hendak. Hati-hati! Kau takkan terlepas! Semuanya dah terlambat, Kapten. Bobo Boy! Pergi! Serahkan robot di padaku! Kuasa elemental! Bobo Boy Halilintar! Kelajuan maksimum! Kirana! Berhenti! 3 orang penjenayah telah berjaya melarikan diri. Rakyat diminta bekerjasama untuk memberkas kesemua penjenayah ini. Macam mana nak mendarat ni? Masih lagi nak berburu-buru? Pantai tenaga! Abang! Bang! Setelah Monster menerbitkan dan menayangkan Suri Baraju secara gratis sebanyak 6 episode yang sangat memberi kesan estetika dan tidak banyak basa-basi. Nah, kelanjutan setelah Baraju adalah movie yang ketiga, yang dimana kemungkinan akan diadaptasi dari komik Bobo Boy Galaxy musim kedua Argur Latan. Seperti biasa, kita akan berteori dan prediksi mengenai apa aja sih hal-hal yang akan terjadi nantinya di movie yang ketiga. Ingat ya, teori. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia beberapa teori Bobo Boy Movie 3 yang akan datang pada 2026 mendatang. Sebelum memasuki ke segmen pembahasan, mari kita intro dahulu. Pertama, alur cerita yang diubah. Seperti yang kita ketahui, Monster selalu gak lupa soal kata ubah, dan ubah. Bukti ini bisa kita lihat di beberapa arc Bobo Boy Galaxy musim kedua, dimulai dari Sori, Windara, Gentar, dan Baraju. Namun keempat arc di atas bukan sepenuhnya diproduksi dari Monster Studio. Bapak Nizam Abdul Razak, CEO Monster, pernah mengumumkan bahwasanya Bobo Boy Galaxy musim kedua tidak sepenuhnya dihasilkan dari studio Monster, melainkan melakukan kolaborasi bersama studio luar. Jadi yang pasti Monster menjadikan arc Gurlatan sebagai arc yang spesial setelah Baraju, dan 90% alur cerita yang bakalan diubah tetapi dengan tujuan yang sama. Kedua, Kirana bukan musuh Bobo Boy. Beberapa tahun yang lalu, Monster telah memproduksi movie dari animasi Bobo Boy yang dinamai Bobo Boy The Movie dan Bobo Boy The Movie 2. Dua movie tersebut memiliki musuh yang antagonis sepenuhnya. Maksudnya adalah Bobo Boy harus memusnahkan mereka untuk keamanan galaksi, seperti Borara dan Retaka yang sudah membuat huru-hara di tempat yang terlindungi. Namun kita lihat dari komik Bobo Boy Galaxy musim kedua, Arc Gurlatan, menyatakan bahwa villain atau musuh Bobo Boy pada movie yang ketiga adalah Puteri Kirana. Kirana ini berbeda ya perannya dari villain yang movie sebelumnya. Jadi Kirana ini merupakan watak orang baik yang tersakiti dikarenakan kematian ayahnya yang diakibatkan Retaka. Kita flashback ke movie 2 yang dimana Retaka datang ke planet Gurlatan untuk menguatkan kuasa elemental Voltranya yang mengakibatkan semua pasukan laskar buruan tewas, termasuklah bapaknya si Kirana ini. Yang gak tewas cuma si Kirana doang. Nah, Kirana ini tahu bahwa semua ini salah si Bobo Boy, karena Bobo Boy sudah dikasih arahan buat ke planet Kuabak menemui Hangkasa, bukan ke Tapops. Dia malah ke Tapops. Agak lain emang. Nah, jadi kesimpulannya tuh gini, di Bobo Boy Movie 3, Kirana bukan villain yang sepenuhnya antagonis. Kemungkinan dia Monster akan menambahkan satu watak antagonis lagi yang sepenuhnya jahat, dan harus diartikan dilenyapkan seperti Borara dan Retaka. Jadi pada movie 3, kemungkinan akan memiliki dua villain, seperti yang terjadi juga di Originally The Movie 2, Neonomos dan Zero. Beda server bang. Ya siapa tahu ya kan teori dan prediksi belum tentu benar dan belum tentu salah, oke? Yang ketiga, dua kuasa tahap 3 Bobo Boy.
Seperti yang kita ketahui bahwa dari setiap cerita movie pasti sudah 99% akan epic. Dan kaitannya sama Boboiboy Movie 3 jelas ada dong. Bisa kita lihat dari movie 1 dan 2 yang memiliki cerita yang sangat epic. Dan bisa kita lihat lagi di komik Argurlatan bahwa cerita tersebut memiliki keunikan dan keepikan yang berbeda dari art yang lain. Seperti keluarnya lagi Boboiboy Beliung, Glacier, dan Boboiboy tahap 3 terbaru yaitu Rimba. Tapi banyak fans Boboiboy yang berpendapat bahwa cerita Gurlatan tidak menarik diekspor jadi movie. Jadi teori gua, Boboiboy akan memiliki yang sudah ketiga kalinya ia tak berhasil mengendalikan powernya. Maybe Boboiboy sepertinya akan trauma. Dan mengenai 3 kuasa elemental mungkin Boboiboy Rimba, Beliung, dan Voltra. Next aja kita bahas khusus buat yang ketiga ini. Keempat, Boboiboy Rimba gak akan muncul. Walaupun kisah Boboiboy Movie 3 itu digarap dari komik Galaxy musim kedua, namun tidak ada salahnya sih Monster mengubah momen epic yang akan dibuat seperti scene Boboiboy Rimba yang melawan Kirana Voltra. Perlu kita ingat bahwa Kirana saat itu memiliki kekuatan elemental Voltra, kuasa tahap 3 dari elemen petir. Kalau seandainya kita memakai konsep logika, daun akan kalah dengan elemen petir dikarenakan kekuatan arus listrik yang menyambar dengan cepat dan akan membuat daun tak berdaya. Jadi kalau bukan Rimba terus apa dong? Jawabannya adalah tanah. Dan tak lupa juga bahwa Retaka dahulunya berhasil dikalahkan oleh Tokasa menggunakan kuasa kristal, kuasa level 3 dari elemen tanah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Voltra akan berhadapan dengan kristal bukan Rimba. Namun sayangnya ini masih teori ya teman-teman, bukan berarti benar dan tidak perlu disalahkan juga. Siapa tahu Monster nanti ngasih kejutan yang luar biasa. Misalnya Monster ngasih kejutan kita langsung dengan Boboiboy kuasa 5 tahap ketiga. Tapi itu nggak mungkin sih, sebab setelah Boboiboy Movie 3 masih ada Boboiboy Galaxy musim ketiga yang akan datang. Baik, mungkin sampai sini saja pertemuan kita pada kali ini. Dan perlu kalian ingat bahwa keempat teori tersebut tidak 100% benar dan akurat. Karena saya hanya berteori, bukan ngomongin soal fakta. Gimana ya, karena kemarin pas saya posting kartu Boboiboy Blizzard yang saya edit, mereka malah bilang hoax dong. Ya padahal saya tuh udah ngasih deskripsi bijir. Mata mereka kemana sih? Jadi ingat ya, ini teori, T-E-O-R-I ya. Mau kali aku. Okay, maybe until here the video this time. I say goodbye and excuse me, I'm leaving. Thank you for watching the video until the end. Sampai bertemu lagi di video terbaru selanjutnya. Melihat dari alur komik bahwa cerita Gurlatan memang cocok dijadikan art movie karena memiliki cerita epik yang hampir full time dan merupakan isu dengan tidak adanya adegan bertele-tele. Dalam tahap on progress produksi di Monster Studio, movie ini akan tayang setelah Papagola The Movie, sesuai dengan timeline Papagola yang berada di tengah-tengah antara Baraju dan movie ketiga. Apa saja yang terjadi di movie nantinya dan kuasa apa saja yang akan muncul pada cerita. Seperti pada biasanya kita akan berteori dan prediksi. Baiklah, sebelum memasuki ke segmen pembahasan, mari kita intro dahulu. Boboiboy Movie ketiga, di movie kebenaran. Dan tak lupa juga yang pastinya pada Papagola Movie ada secret ending sekaligus teaser image untuk movie ketiga Boboiboy ini yang sudah beredar di media sosial. Parah emang. Oke, dengan hilangnya kuasa halilintar membuat Boboiboy kesulitan akan mendapatkan kuasa tahap 3 jika ia ingin melakukan dengan cara seperti di Baraju kemarin. Namun salah satu benda penting pada Argurlatan adalah buah oak kuat. Sebab berteori bahwa buah oak kuat akan digunakan pada saat Boboiboy Baraju. Karena pada secret ending Gentar kita diperlihatkan pohon oak kuat yang sudah hampir berbuah. Namun kembali lagi ke komik bahwa buah oak kuat termasuk panggung pendamping Boboiboy sekaligus penolong geng Kokotiam untuk mengeluarkan kuasa tingkat 3 atau kuasa terpendam walaupun dengan masa durasi yang terbatas. Kirana Voltra yang mungkin merupakan main villain pada Gurlatan ini membuat saya yakin bahwa cerita Gurlatan tak akan mengalami banyak perubahan dari versi komik. Tapi bisa aja iya, bisa aja tidak. Seperti kuasa elemental yang mungkin tak hanya Rimba yang bangkit, melainkan kuasa elemental lain. Akan epic sekali jika Monster menampilkan kedua elemental tahap ketiga. Sudah tewas oleh Supra, Boboiboy Glacier yang akan muncul dengan sangat mudah dikalahkan oleh Kirana. Akankah Monster memberikan panggung juga terhadap Boboiboy Glacier? Sepertinya tidak ya.
Walaupun Boboiboy Glacier belum pernah debut kedua kalinya, tapi setujukah kalian jika Boboiboy akan melakukan fusion terbaru dari elemental lain kecuali Halilintar? Nah, ada beberapa fusion Boboiboy yang masuk akal. Salah satunya adalah gabungan antara elemen gempa dan blaze, yang bisa kita lihat dari kekuatannya itu mungkin hampir sama ya, 11-12 sama Glacier. Walaupun tahap kemunculannya tak begitu besar, tapi sebelumnya Boboiboy api pernah melakukan gabungan dengan golem tanah, yang memungkinkan juga akan ada fusion terbaru Boboiboy antara gempa dan blaze, seperti golem air yang sudah melakukan fusion tahap kedua di movie menjadi Boboiboy Glacier. Jikalau memang fusion terbaru akan dikonfirm sama Monsta, yang pastinya akan menjadi kejutan besar bagi kita semua. Turi juga dibangkitkan. Nah, apakah hanya kuasa rimba yang Boboiboy bangkitkan dengan durasi yang terbatas? Mungkin tidak. Prediksi saya bahwa Boboiboy tahap ketiga tak hanya rimba yang akan muncul. Kemungkinan 2 kuasa elemental yang mungkin akan diberikan Monsta kepada kita. Di antara 7 kuasa elemental, saya memilih rimba dan kristal. Ya, walaupun di video teori kemarin saya bilang bahwa Voltra akan berhadapan dengan kristal karena konsep berlogika. Namun sepertinya kedua-duanya akan dibangkitkan oleh Monsta. Bisa aja pada saat Boboiboy rimba tak mampu mengalahkan Kirana Voltra, Boboiboy menggunakan kuasa tahap 3 kristal secara percaya diri dan menghentikan Kirana. Buah kuat bukan hanya dapat seperti rekan-rekan Boboiboy yang berhasil mencapai level up power. Maka dari itu, jikalau Monsta memang benar-benar mengubah konsep cerita alur komik sedikit, membuat kita semua tak mudah menebak, akan tapi bisa bebas berteori. Isi kesimpulan pada video ini sesuai dengan judul ya, bahwa pada movie ketiga Gurlatan, saya memprediksi bahwa Boboiboy akan membangkitkan 2 kuasa elemental tahap ketiga dan 1 kuasa fusion terbaru. Baiklah, cukup sekian video pembahasan dari saya, dan perlu kalian ingat bahwa beberapa teori tersebut tidak 100% benar dan akurat karena saya hanya berteori, bukan ngomongin soal fakta. Bisa aja benar, bisa aja tidak. Main tebak-tebakan lah ya. Sebelum itu, jika kalian suka dengan video pembahasan kayak gini, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan ke teman-teman kalian ya. Oke, maybe until here the video this time. I say goodbye and excuse me, I am leaving. Thank you for watching the video until the end. Sampai bertemu lagi di video terbaru selanjutnya. Dalam alur komik, Gurlatan memiliki 2 watak antagonis yang ditetapkan sebagai musuh Boboiboy dengan memiliki peran penting dalam alur cerita. Talenta bukan adalah Pak Pato dan Kirana sebagai musuh utama. Namun pada end credit Boboiboy Baraju kemarin, kita diperjelas bahwa Pak Pato gak jadi metong dan berhasil ditangkap sekaligus dipenjarakan oleh Puak Bara dan Salju. Nah, jadi apakah perubahan akan terjadi nantinya dalam versi animasi, dan apakah Pak Pato akan muncul kembali pada movie ketiga? Baiklah, sebelum memasuki ke segmen pembahasan, mari kita intro dahulu. Sebagai musuh yang 2 kali mendapatkan peran dalam 2 art di komik, membuat Pak Pato menjadi peran penting untuk akar permasalahan di movie ketiga nanti. Dalam isu 21 bagian akhir, Pak Pato dinyatakan berhasil bebas dan melarikan diri ke planet Gurlatan guna untuk melakukan rencana berikutnya turut kepada perintah satu sosok yang masih menjadi suatu misteri. Nah, namun apakah Pak Pato akan melakukan berbagai cara agar bisa lepas dari planet Baraju supaya bisa ke planet Gurlatan? Kan, siapakah yang menjadi musuh pertama di movie ketiga nanti? Gua berteori bahwa Pak Pato akan kembali di movie ketiga. Seperti yang kita ketahui, kemunculan Pak Pato pada Gurlatan memiliki peran yang penting untuk mengacaukan PBB. Atas saran Kirana yang membayar Pak Pato untuk melakukan serangan PBB dan mendapatkan hal miliknya kembali, membuat saya berpikir bahwa satu sosok yang berada di hologram pesawat Pak Pato waktu itu adalah Kirana yang membayar Pak Pato untuk mengacaukan planet Baraju. Namun untuk mengacaukan PBB, Pak Pato memerlukan beberapa robot dalam versi komik, termasuklah robot Maharani Satriantar. Dalam cerita komik pula, Keyblade merupakan power spera yang memiliki atau berhasil berada di 2 tempat sekaligus, sama halnya dengan Pak Pato sebagai pemiliknya atau pemakainya. Nah, pada art Baraju kemarin tidak ada tanda-tanda kemunculan dari Keyblade sebagai benda pembantu Pak Pato. Teori gua, Keyblade akan berada di markas Pak Pato di planet Gurlatan beserta beberapa kunci-kunci penguasa elemental lainnya. Bisa aja pada saat sidang PBB, Pak Pato
menyerang dengan menggunakan 3 kuasa sekaligus, membuat mereka sedikit kesulitan dalam menghadapi robot-robot suruhan Pak Pato itu. Kemudian datanglah Bobo Boy yang mungkin akan dibantu bersama beberapa temannya dan berhasil mengalahkan robot-robot tersebut. Dan mungkin robot Satriantar yang akan membuat Bobo Boy kesulitan dalam menghadapi kelincahan dan kecepatan dari kuasa Voltra. Sehingga Kirana memberi pedang Satriantar dan menyuruh Bobo Boy untuk salurkan seluruh tenaga halilintarnya ke pedang tersebut. Dan mungkin seterusnya akan sama aja kayak komik ya, mungkin, tapi semoga aja diubah monster lah. Mengingat lagi bahwa telah ada beberapa bocoran mengenai movie ketiga di berbagai media sosial, bahwa cerita dari movie ketiga ini adalah kuasa halilintar yang telah terambil oleh Kirana. Inti dari video teori ini ialah bahwa Pak Pato akan kembali di movie ketiga setelah membebaskan diri dari penjara Baraju dan mendapat laporan bahwa Pak Pato telah melarikan diri, sehingga membuat Kaizo dan Feng menjejak langkah kaki Pak Pato di Gurlatan dan beberapa robot elemental yang akan mengacaukan di sidang PBB. Baiklah, cukup sekian video pembahasan dari saya, dan perlu kalian ingat bahwa beberapa teori tersebut tidak 100% benar dan akurat, karena saya hanya berteori, bukan ngomongin soal fakta. Bisa aja benar, bisa aja tidak, main tebak-tebakan lah ya. Oke, sebelum itu, jika kalian suka dengan video pembahasan kayak gini, jangan lupa tekan tombol suka dan bagikan ke teman-teman kalian ya.